kasih Bapa di surga, kami boleh bersyukur di hadapan Tuhan atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Bagi setiap seluruh umat Tuhan, di mana kami telah memasuki tahun 2020, itu semuanya oleh karena kemurahan Tuhan, itu semuanya oleh karena anugerah Tuhan. Tidak seorang pun di antara kami yang mampu berkata itu karena kekuatan kami. Jika mungkin ada di antara Bapak Ibu atau mungkin ada di antara jemaat-Mu yang mengatakan bahwa itu kemampuan yang ampuni mereka, Tuhan Yesus, sebentar hamba menyampaikan firman Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi setiap firman Tuhan, urapi umat-Mu Tuhan yang untuk mendengarkan firman Allah. Segala siasat iblis setan yang mencoba mengganggu konsentrasi kami tolak, kami patahkan kuasanya, kami hancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa untuk tebus kami Tuhan. Urapi umat-Mu Tuhan untuk mendengarkan firman Allah. Urapi hamba-Mu Yesus. Kau perintahkan malaikat surga boleh berjaga-jaga di seluruh tempat ini Tuhan, sehingga umat-Mu boleh duduk dan mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Setiap kesaksian yang sudah disampaikan oleh umat-Mu, kiranya Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Selamat tahun baru bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kata dahulu juga bersedih. Tidak boleh semapor. Salam kesalam. Iya. Mungkin saya lebih bersalah lagi. Manegor-negor lewat firman Tuhan. Ya. Jadi kalau mungkin ada yang salah, perlu diperbaiki, ya kan? Nah, untuk itu kita akan berikan firman Tuhan. Haleluya. Rasul Paulus berkata, sebelum kita jauh membaca firman Tuhan, Rasul Paulus berkata, aku lebih bersalah dibanding mereka, dibanding rasul-rasul yang lain, maksudnya. Artinya merendahkan diri. Dia mengakui kesalahannya, padahal walaupun dia tidak bersalah, tetapi dia mengakui kesalahannya. Itu pertanda bahwa dia adalah rendah hati. Nah, kita akan membaca firman Tuhan. Mana Pak Ubi? Maju ke depan. Baca Bapak baca firman Tuhan. Haleluya. Berbiasa seorang terpati baca 2 Korintus pasal yang ke-5 ayatnya ke-17 sampai 21. 2 Korintus. Udah dapat semua? Ayo baca Pak. Diperhatikan Alkitabnya. Saya nggak lama buat bayi, paling cepat. Haleluya. 2 Korintus 5. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 sampai 21. 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 21. Ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantara Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantara kami dalam Kristus. Kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan perlu saya mau kasih tahu kepada kita, perubahan tahun atau pergantian tahun itu tidak ada hubungannya dengan pertobatan kita. Dan saya mau katakan kepada kita dalam ayat yang ke-17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus,
ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang, saudara. Itu sebabnya saya berani berkata, di malam tahun baru terlalu banyak keluarga-keluarga yang saling mengampuni, saling memaafkan. It's okay, saling mengakui kesalahan. Tapi setelah itu belum habis dalam bulan 1, udah berulah lagi. Tapi yang pasti mengubah hidup kita adalah siapa dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Sama-sama katakan amin. Amin. Sudah semua menerima Yesus? Amin. Ayo sama-sama baca ayat 17. Haleluya. Harus kencang ini. 1, 2 ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kalau kita udah menerima Yesus secara pribadi, dalam ayat ini dikatakan saudara, dia adalah ciptaan baru. Bukan karena tahun baru dia berubah, tidak saudara, tetapi karena menerima Yesus sehingga hidupnya diubah. Bukan karena tahun baru. Ada sampai di telepon, ikut dia hula-hula ibu tidak bertobat. Gimana kita mau bertobat sama dia? Dia aja bertobat. Kami cerita sama Pak Linda. Begitu saya ditelepon oleh Pak Riban Nami, adik dari kami. Ayah tahu kamu tidak menitoi. Langsung saya dibayang firman Tuhan. Saudaraku adalah yang melakukan firman Tuhan. Siapa saudara? Kata Yesus. Siapa ibuku? Siapa saudaraku? Lalu Yesus menjawab, saudaraku adalah yang melakukan kehendakku, yang melakukan perintah Bapa. Dialah ibuku, dialah abang-abangku dan adik-adikku, dialah saudaraku, katanya. Langsung terbayang firman Tuhan. Seakan-akan Tuhan tidak mengizinkan saya ke sana. Tadi saya berdiri itu gimana kita mau berubah sama dia? Masa gak masalah saudara. Tapi kalau kita udah di dalam Yesus, mereka udah orang Kristen kok, tapi gak ada perubahan dalam hidup. Dan jangan pernah katakan bahwa kita udah terima Yesus tapi tidak ada sedikit pun perubahan. Nol. Semua orang Kristen udah terima Yesus. Amin. Apa yang sudah berubah dalam hidup? Masa setiap tahun harus saya memaafkan, tapi sedikit pun tidak berubah. Bukan pergantian tahun kita bisa berubah, tidak, nol saudara. Tetapi ketika kita menerima Yesus secara pribadi, setelah kita menerima Yesus, siapa dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Artinya ciptaan baru karena dua penciptaan kita. Yang penciptaan pertama adalah dari debu tanah. Penciptaan yang kedua adalah dari roh. Hidup kita diubah. Karakter kita sudah menjadi karakter Kristus. Dia akan pernah lagi bisa melakukan jahat, sekalipun kita masih tinggal dalam daging ini. Karena daging ini adalah motor roh kita. Makanya kalau daging kita berdosa, juga roh kita itu berdosa. Gitu saudara. Ayo sama-sama bilang baca ayat 17 tadi. 1, 2 ya. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bisa gak disimak? Bisa gak diperhatikan? Siapa di dalam Kristus? Dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Kita sendiri yang mau berubah, saudara. Bukan orang lain yang menyuruh kita untuk berubah, tidak. Tetapi kita sendiri. Kalau kita sudah memang betul-betul menerima Yesus secara pribadi, otomatis kita harus menjadi ciptaan baru, menjadi tulisan seperti kesaksian Mama Henok, harus menjadi Alkitab, menjadi panutan, menjadi teladan, menjadi suratan Kristus. Itu yang harus terjadi dalam diri kita. Tetapi kenapa harus setiap tahun? Adalah yang menangis, adalah yang menangis, adalah kenapa harus setiap saat? Tiap hari kita harus berubah.
Jangan tunggu tahun depan lagi, tahun 2021. Jangan. Sekarang berubah dan terus menjalankan hidup ini. Dari Januari sampai Desember harus tetap berubah. Amin. Jangan tunggu bulan Desember 2021 baru nangis lagi. Maafkan. Jangan. Tiap hari harus berubah. Harus menjadi ciptaan baru dalam hidup kita ini. Orang lain akan melihat, oh itu atau orang minggu, oh itu atau orang gereja, oh itu si Tiwon. Lo tak cari mana? Di gereja dia lagi ya mana? Dia udah tua bang. Tak bisa. Aku perlu buat dia. Lo haleluya ajar nih. Iya. Aduh si Tiwon. Ini yang mengajak pun tak berubah. Gimana orang bisa terpengaruh dia mau berubah? Gak akan bisa. Kalau mau jadi penginjil, kalau mau ngajak orang, dirinya dulu dong diubah. Udah terima Yesus belum? Udah menjadi ciptaan baru belum? Susah saudara. Gimana jadi pendeta aja susah kan? Jangan kan pendeta, jadi anak Tuhan aja susah. Gimana ya jadi teladan aja gak bisa? Mau tak hari pun kalau dia ada kesalahan. Karena kita gak sanggup berbicara karena kita membayangkan kelakuan kita yang tidak beres. Tapi saya kagum saudara, kagumnya seperti ini. Orang mampu berbicara banyak perkara. Seperti kumpulan kan, lepas gelengan apa namanya, tadi diarahkan ngomong tetangga yang tidak pernah gereja, anaknya sendiri pun tak pernah dinasihati di gereja, tapi datanglah dia karena dia bahwa buat kita mau bergereja, gimana sendiri saya bergereja, gimana nih mau seperti ini, gak kesahkan kan? Tapi kalau dia udah menjadi ciptaan baru, udah menerima Yesus, udah menjadi ciptaan baru, orang akan melunak melihat dia, ternganga melihat dia. Oh, Donatoho. Berbondong-bondong orang datang bergereja di tempat ini. Oleh karena menjadi jemaat yang di sana sudah berubah, oleh karena diubahkan oleh Tuhan. Bukan karena tahun baru dia berubah, tidak. Tetapi karena Yesus dia menjadi ciptaan baru. Amin. Yang lama sudah berlalu. Yang lama sudah berlalu. Sama-sama katakan. Yang lama sudah berlalu. Apa yang lama? Coba pikirkan. Udah kita kan? Pengalaman. Yang lama sudah berlalu. Lalukanlah semua itu. Ayo buka lembaran baru. Masih banyak yang kosong di lembaran baru. Isi dong. Menjadi karakter yang baru. Saya sangat terharu ketika saya dari pagi ya, mungkin kapan itu Mbak Linda? Dia tidak pernah absen dalam satu tahun. Saya lihat aja Tuhan Yesus berkata Mbak Linda, ya Tuhan catat dia. Ada lagi selain Mbak Linda dalam satu tahun penuh dia datang gereja, gak absen. Coba Tuhan juga, kalau dia pasti 7 tahun. Ya makanya pernah absen dalam satu tahun ini. Pernah. Nah untuk itu Bapak Ibu, Tuhan pun nggak menghilangkan catatan itu. Siapa yang rajin, dia mendapat. Apa masa katakannya? Siapa cepat dia dapat. Makanya harus cepat-cepat datang kepada Tuhan. Hidupnya pasti akan diberkati, saudara. Coba dosa kita aja udah dipikul oleh Yesus. Ayatnya ke-21 coba. Ayatnya ke-20. Ayat yang ke-20. Ya. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Ya. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantara kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ya. Rasul Paulus berbicara kepada jemaat yang ada di Korintus. Kami
Saya sebutkan, saya bukan Rasul Paulus, tapi saya pendeta Rusmin Sidabutar yang menjadi utusan Tuhan. Seakan-akan Tuhan berbicara kepada Bapak Ibu melalui pendeta Rusmin Sidabutar. Ulangi, Bang. Ayat yang ke-20. Ya. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Ya. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantara kami. Seakan-akan, perhatikan saudara, seakan-akan Tuhan berbicara, Tuhan menasihati ya? Menasihati. Tuhan menasihati kita dengan perantaraan pendeta Rusmin Sidabutar. Terus, dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. dan juga saya berkata, demi nama Yesus, berilah dirimu diperdamaikan dengan Kristus, diperdamaikan dengan Allah. Karena masih belum damai. Walaupun kita berbicara selalu berdamai, selalu turunlah kerajaan damai sejahtera, tapi kita nggak mau diperdamaikan. Gimana mau turun damai? Kenapa dikatakan diperdamaikan? Emang kita berantem sama Tuhan? Artinya diperdamaikan, tinggalkan segala keinginan daging. Karena kita menjadi ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Karena kita sudah menerima Yesus secara pribadi. Semua sudah menerima Yesus secara pribadi. Amin. Karena kita berhubung, karena kita sudah menerima Yesus secara pribadi. Tetapi masih ada saudara, yang lama belum berlalu, yang lama masih ada dalam dirinya, belum dibuang saudara. Jangan katakan bahwa kita sudah menerima Yesus, tetapi yang lama masih ada. Gimana itu? Itu sebabnya selalu kita jatuh bangun, dan jatuh bangun terus. Kenapa? Masih tangguh penerimaan kita. Gak total kita menerima Yesus. Coba kalau kita udah total, tahu total? Bukan si total, tapi total udah mati. Dia menerima Yesus secara total, artinya tidak separuh-separuh, gak ada tawar-menawar. Tunggu dulu Tuhan, aku masih rokok nih. Gak bisa. Kalau menerima Yesus secara total, tinggalkan yang lama sudah berlalu. Setelah yang lama ini sudah berlalu, yang baru akan datang. Gimana yang baru datang? Yang lama aja masih ada. Itu yang menghalangi berkat Tuhan. Yang lama itu yang menghalangi berkat Tuhan. Dosa itu yang menghalangi berkat Tuhan. Coba kita menerima Yesus, sudah menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, dan yang baru akan datang. Naik itu. Mau datang yang baru? Amin. Hati yang baru? Amin. Sukacita yang baru? Amin. Dan hidup yang baru. Amin. Satu ayat lain kita dulu. Galatia pasal 6 ayat 15. Saya terburu-buru di jam 12. Udah disita waktu saya. Karena ini hari besar, semua bersaksi dan masalah. Ayo silakan. Galatia 6 ayat 15. Ayat 15. Iya. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Tidak ada baik-baik. Bersunat dan tidak bersunat tidak ada artinya, tapi yang sangat berarti. Yang apa tadi? Ulangi. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Yang menjadi ciptaan baru itu yang sangat ada artinya. Karena hidup kita ini mau diberkati Tuhan, saudara. Sebenarnya dengarkan baik-baik Bapak Ibu, lihat saya. Beri kamu jujur, beri jujur. Ya, jangan ada yang jujur, lihat saya. Sebenarnya Tuhan pengen memberkati kita. Tapi yang lama ini masih ada. Gimana Tuhan mau memberkati kita? Coba kalau konteks dari ayat 17 ini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Yang lama sudah berlalu. Tentang yang lama ini. Kenapa rupanya? Tentang yang lama itu. Itu yang membuat kita tidak diberkati. Itu yang menghalangi berkat Tuhan. Dosa. Ini, yang menjadi ciptaan baru
Itu yang ada artinya. Mari kita tutup Alkitabku, kita akan berdoa. Haleluya. Haleluya. Haleluya Jesus. Mari saudara, kita merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dia ada di tempat ini. Roh Allah ada di tempat ini. Apapun menjadi pergumulan, Bu, Tuhan tahu. Yang menjadi persoalan dalam diri kita adalah tinggalkan yang lama, tinggalkan segala keinginan daging, tinggalkan segala dosa. Itu yang menghalangi berkat Tuhan. Ini awal untuk kita menjalani hidup yang baru. Kita akan awali tahun ini, saudara. Ini tanggal 1 bulan 1, mengawali hidup kita, mengawali dalam tahun 2020. Selanjutnya akan diberkati Tuhan. Saudara, saya jemput kita sama-sama bagi berdiri. Sama-sama bagi berdiri. Haleluya. Sebelum kita bernyanyi, saya mau katakan kepada kita, Tuhan rindu memberkati kita, saudara. Tuhan rindu, walaupun kita selalu menangis dan berdoa minta tolong sama Tuhan, tetapi kalau yang lama itu masih ada, Tuhan tidak akan pernah memberkati kita. Yang lama itu buang, dosa itu buang, tinggalkan segala keinginan daging, maka yang baru akan datang. Berkat Tuhan akan dicurahkan dalam tahun 2020 ini. Kita mengawali hidup kita, buka lembaran baru, buka ini lembaran baru dalam tahun 2020 ini, dalam bulan Januari, sampai melanjutkan kehidupan kita akan datang. Haleluya. Saudara, Tuhan rindu memberkati kita. Sekalipun kita menangis dan meraung berdoa, tetapi kalau yang lama itu tetap masih ada, Tuhan suruhkan memberkati kita. Jadi itu Tuhan mengingatkan kita, kami ini adalah utusan Allah. Sekarang Tuhan mengingatkan kita melalui saya. Tinggalkan keinginan daging. Berkat Tuhan sudah tersedia dalam tahun 2020 ini. Raih itu. Yang menjadi penghalang adalah yang lama. Yang menjadi penghalang adalah dosa. Kita akan dicintai. Yesus Tuhan mulialah namamu. Haleluya. Dia sanggup mengubah hidup kita. Yesus, haleluya.
menteraikan firman-Mu dalam hati kami. Berkati setiap umat-Mu Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Jangan umat-Mu pulang dalam tangan kosong. Biarlah Tuhan Yesus memeteraikan firman-Mu dalam roh hati kami. Biarlah firman-Mu memberkati setiap kami. Biarlah kami lakukan firman-Mu supaya berkat Tuhan mengalir dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik. Memberkati seluruh umat Tuhan, tidak terkecuali. Tuhan berkati suami istri, anak-anak Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati